Ya, belakangan ini heboh bahwa di masyarakat sekitar kita susah untuk menonton TV karena nggak ada siaran. Ternyata mereka belum ngecek kalau kemarin itu sudah dijadiin digital semua, nggak ada lagi siaran analog semenjak tanggal 3 November 2022. Nah, kali ini saya akan membahas juga nih di Jakarta seperti apa ya, karena kan dia udah semuanya dimatiin analognya. Yuk, kita langsung bahas di cerita spesial Seki Bashoki TV analog ke digital. Ya, baru kali ini Seki Bashoki membahas serius tentang kemarin dimatiin ya TV analog gitu di daerah Jabodetabek. Itu mulai dari 3 November 2022 atau lebih tepatnya pada hari Kamis ya, itu semuanya sudah jadi digital. Nah, ini juga Xiaomi kemarin sempat ngecek bahwa sebelum dimatikan jadi digital, analog itu sempat ada di daerah Jabodetabek. Walau pakai antena indoor dapat, cuman ya nggak terlalu banyak ya. Mungkin karena beberapanya udah fokus ke frekuensi digital yang menyebabkan itu di TV-TV yang biasa tonton jadi ya resep-resep. Apalagi pas kemarin diumumin kan tanggal 2 Novembernya bahwa pemerintah serius mematikan TV analog dengan bikin acara ya dari Kominfo di beberapa TV atau di semua TV ya. Cuman kemarin nggak nonton, di beritanya itu lewat penayangannya jam berapa ya, 12 malam sampai bener-bener tank itu dimatiin. Jadi ya mesti pakai alat kalau emang TV-nya nggak support ya. Di status itu DVB T2 atau yang generasi keduanya TV digital. Nah, ini ada peristiwa saat dimatiin ternyata ada TV analog yang masih tetap berjalan pada tanggal 2 November. Kita ketahui bahwa kalau sudah lewat dari waktu pematian TV analog itu bisa masuk ke ranah kasus hukum. Ada 3 channel ya, pas itu saya juga ngecek, diantaranya RCTI, ada itu juga MNC dan juga iNews. Oh, Global TV berarti 4 ya, tambah 1 deh, ada Antv. Di hari tanggal 3 nya itu ya, hari Kamis, kecolongan nih pagi-pagi pas ngecek gitu. Bahaya kan kalau misalnya ini sampai kasus hukum. Sampai kemarin si ini ya Menkumham itu Mahfud MD kalau benar itu ngecek ini bakal jadi masalah serius. Namun keok juga gitu di besok harinya setelah tanggal 3 4 ya hari Jumat. Namun sayang Xiaomi nggak ngecek banget keseluruhan saat itu tanggal 3 dan 4 lagi ada kegiatan kantor ya, WFO gitu, nggak WFH. Jadi yang nggak bisa lama-lama ngecek pagi atau malamnya. Itu serius, udah benar-benar 100% dimatiin. Jadi ya kita udah menyambut era baru di dunia pertelevisian yang dulu channelnya cuman hanya sampai 15 atau 10. Sekarang pas lagi pakai TV digital itu hampir 40 bahkan lebih. Kok bisa ya? Jadi ini ada cerita menarik. Waktu itu Xiaomi lagi cukur rambut sekarang nih, rapi banget ya. Di situ ada TV nyala, nggak kepikiran kalau itu TV nggak pernah dulu ada di channel analog gitu. Ini lihat agak samping, oh ternyata di situ dia sudah pakai STB atau set up box buat digital, mereknya Lubi ya. Nah itu tanya kan, pakai antena indoor kok dapat ya ini siaran TV? Berarti di Jabodetabek khususnya daerah Jakarta Selatan ya, di pasar Minggu tuh udah stabil, pakai indoor aja dapetnya banyak. Bahkan kasih tahu di situ lebih dari ini ya 30 atau 40 channel. Kebayang kan? Itu baru Jabodetabek loh. Harusnya sih daerah juga gak terlalu dikit banget dapat ke 30 atau 25an. Bakal bisa jadi kompetisi baru ya dunia pertelevisian Indonesia gitu ya. Gak kayak dulu ya itu lagi ya. Jadi ya bosan ya. Mengingat dengan ini berita
yang katanya ini yang jadi digital. So, aku sebenarnya udah mempersiapkan dari dulu ya, punya STB di rumah, IndiHome, terus juga ada Smart TV ya. Kalau kalian pernah lihat TikTok, terus juga ada Reels sama ini Shorts pernah pakai mistik, tahu dong. Karena di saat itu STB nggak terlalu ini sih, penting banget nontonnya pada sukanya YouTube, terus juga nonton film yang Netflix, terus juga WeTV. Belum lagi kalau sekarang kan zaman udah bisa nonton streaming aja, ada aplikasi over the air-nya, OTA, terus juga pakai OTT gitu, aplikasi buat WeTV. Ya enak banget sih buat tonton gitu. Nah ini seru juga kalau akhirnya dibahas nih STB di marketplace, atau yang kita tahu ya e-commerce itu ya, Tokopedia, terus juga Shopee gitu, dan juga beberapa lainnya yang jual harganya langsung melonjak, bahkan diantaranya tuh bisa mendekati 2 kali lipat gitu. Nih salah satu contoh, waktu itu pernah ngecek di bulan Oktober, STB yang paling murah tuh 150.000 udah dapat, kabel HDMI juga sepaket. Sekarang boro-boro itu STB-nya aja sama kabel RCA yang masih dulu buat TV ini ya, nggak support HDMI, tabung dong, udah harganya 200-an, bahkan 250.000. Yang Alfitur aja bisa pakai LAN, terus juga udah bisa ke HP, bisa ini share screen dari HP ke TV, mirroring ya lebih tepatnya, itu 350.000. Bayangin, udah mendekati harga set-top box Android ya, yang bukan dari ini bawaan kayak IndiHome, MNC Play, terus juga Republik ya, pokoknya kawanan gitulah. Segitu loh harganya, udah parah sih ya. Kita maklumin karena kaget sih, itu namanya culture shock ya kalau di IPS, ada dulu di situ juga belajar. Jadi ya mereka berborong peralatan sampai laris manis gitu. Itu laris manis ya, maaf salah nyebut lagi. Nah akhirnya itu jadi ya mainan bisnisnya orang elektronik kan situ ya. Semoga sih bisa lebih stabil lagi, nanti katanya juga tahun depan atau ya paling lama Desember itu udah ada STB baru, lebih banyak produksinya, karena orang butuh kan. Perlahan-lahan daerah juga dimatiin, gak cuma coba ditabek juga. Makanya dapat kabar tuh dari Facebook yang katanya khusus ini TV digital tuh lengkap banget. Jadi di sana tahu nih arah sinyal gimana, coveragenya, terus juga itu TV apa aja di daerah-daerahnya, dan sampai ini ya bakal dimatiin di bagian mana aja gitu. Jangan khawatir ya soal tadi harga, itu STB ternyata juga bagian gratis dari Kominfo ya. Ada websitenya, bisa lihat di sini bagian, tinggal masukin NIK-nya. Apakah sobat yang nonton juga termasuk ya? Tapi rata-rata yang masuk ini adalah orang yang ini ya di bawah rata-rata secara penghasilan, atau yang tidak cukup gitu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga selain itu di batas STB, sebenarnya TV itu bisa dipakai buat yang lain gitu kalau dia emang nggak support digital, kayak buat main game, ataupun kalau seburuk-buruknya bisa buat nonton film pakai DVD. Tapi jarang, era sekarang banyak kan streaming kan. Tapi kalau daerahnya tuh udah ada internet ya, minimal tuh bisa buat download, masukin pakai USB gitu ya. Dan ya daripada bahas itu, saran sih Shopee sih, kalau ada rezeki kalian bisa nabung lah beberapa gitu, dan sebulan untuk beli STB, apalagi nanti kan ada Piala Dunia. Saran sih ya, itu yang merek ternama atau yang udah sertifikasinya dari Kominfo, bisa baca nih ya buat sertifikasinya. Tapi sarannya juga yang ada mereknya gitu, biar nggak kenapa-napa. Nih ada Dubi, terus juga tadi disebutin kan, yang berikutnya ada Matrix, ini paling sering banget di review di YouTube, di marketplace ya. Dan juga STB Olitron, ini laku banget ya, manis itu ya. Cuman kalau mau merek selain itu nggak apa-apa, yang paling penting lihat dulu review dan juga ini ada garansi atau apa nggak. Kalau kenapa-napa tuh gampang gitu servisnya. Udah sampai situ aja. Shopee juga akan buat konten berikutnya mengenai perbedaan ini ya set-top box, karena ada yang jenisnya Android dan ada yang jenisnya digital.
itu beda, walaupun ada yang gabungan dan juga ada yang dipisah gitu. Terakhir juga ada STB parabola, itu khusus ya. Jadi ada 3 itu perbedaannya, cuman ini bahas kulitnya aja ya. Sekian sampai di sini videonya, sampai jumpa di konten berikutnya. Nah, TV digital, dan yuk, bye, see you besok ya.